Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah yang penuh cinta, Engkau menganugerahkan kepada kami Roh-Mu sendiri, supaya kami penuh semangat, penuh gairah, mengabdikan hidup kami, melayani Engkau dan sesama dengan penuh semangat, penuh gairah, sehingga karya keselamatan-Mu diwartakan kepada segala bangsa, diwartakan kepada orang-orang di sekitar kami. Curahkanlah hati yang berkobar-kobar untuk-Mu, untuk gereja. Terpujilah nama-Mu kini dan sepanjang segala masa. Amin. Para saudaraku terkasih dalam Kristus, dalam bacaan hari ini, bacaan pertama dan kedua, bacaan pertama kita melihat bagaimana Paulus mengungkapkan pengalamannya sungguh-sungguh bersemangat, bergairah, berkobar-kobar untuk Kristus. Mewartakan Kristus kemanapun juga, dengan penuh semangat, penuh gairah, berkobar-kobar, tanpa takut, dan merasa dan mengalami bahwa pelayanan kepada Kristus itu merupakan suatu anugerah. Ya, bangga, bahagia ketika bisa melayani Tuhan. Dan itulah sebetulnya panggilan kita, bangga, bahagia, penuh sukacita ketika kita bisa melayani Kristus, melayani gereja dan membagikan rahmat kepada semua orang. Dan itulah yang juga dimaksudkan oleh Yesus dalam perumpamaan hari ini tentang seorang bendahara yang tidak jujur, yang ketahuan dia korupsi. Sebelum dia dihukum, sebelum dia diadili, maka dia melipat gandakan orang-orang yang meminjam uang daripadanya. Dan itu dipuji Yesus. Maksudnya tentu saja bukan karena ketidakjujuran bendahara itu. Maksudnya bukannya bahwa Yesus membolehkan, mengizinkan orang untuk tidak jujur, untuk serakah, untuk membohongi. Bukan itu. Dalam bacaan ini Yesus mau menegaskan sekali lagi satu hal mendasar dalam hidup kita, yaitu bahwa kita dipanggil dengan penuh sukacita untuk membagikan rahmat karya kita kepada karya Allah, ya, dalam diri kita kepada orang lain. Itu sebetulnya, maka orang bisa salah tafsir ketika seolah-olah Yesus mengizinkan orang untuk berdosa, untuk berbohong, untuk menipu, ya, ketika si bendahara itu dengan tidak jujur supaya mendapatkan rahmat dari ketidakjujuran bagi orang lain, sehingga ia dapat diperhitungkan ketika dia dipecat oleh sang tuan. Bukan itu. Jadi jangan salah tafsir. Jadi maka itulah pentingnya bagi gereja, sangat penting bagi gereja Katolik supaya kita tidak menafsirkan ayat semau sesuka kita. Ya, apa yang sesungguhnya menjadi maksud Yesus, itulah yang perlu kita renungkan dan kita hayati. Ya, sekali lagi, kenapa dalam pemahaman kita, penafsiran kita tentang kitab suci tidak boleh dilakukan secara sembarangan. Nah, itulah prinsip penting di dalam penghayatan hidup kekatolikan kita. Ya, sekali lagi, Yesus mau mengajak kita untuk apa? Untuk penuh semangat, seperti bendahara yang tidak jujur itu, dia bersemangat sekali menggunakan hartanya itu untuk membantu orang lain, supaya nanti dia juga diperhitungkan mendapatkan balasan yang terbaik. Jadi semangatnya, gairahnya itu, ya, kecerdikannya, kepandaiannya untuk membuat dia diperhitungkan oleh Tuhan, oleh orang lain ketika dia dipecat. Saudaraku terkasih dalam Kristus, kita boleh bertanya dalam hati, kita boleh berpikir dalam hati, ya, kita boleh memperhitungkan, kita semua ini sudah diselamatkan Tuhan, kita semua ini sudah dibebaskan Tuhan, dan kita dipanggil untuk membawa karya keselamatan Yesus dalam diriku itu dengan penuh semangat kepada orang lain. Pertanyaannya, apakah aku sungguh-sungguh dengan giat? Apakah aku sungguh-sungguh dengan penuh semangat membagikan itu kepada orang lain? Ataukah aku merasa itu cukup untuk diriku sendiri? Apakah aku memiliki
memiliki kekuatan, memiliki kegembiraan, memiliki hati yang berkobar-kobar bagi Allah. Ya, dan itu bisa kita lihat di dalam di dalam diri para rasul ketika ketika Pentakosta terjadi, semua para rasul penuh semangat bergairah kemanapun juga mewartakan Kristus. Nah, tentu saja di sini kita harus perhatikan orang yang penuh semangat, penuh gairah, penuh sukacita dan penuh kegembiraan, berkobar-kobar bagi Kristus karena dia mengalami Kristus yang hidup, mengalami Kristus yang telah menyelamatkannya, membebaskan dia dari segala dosa, membuat dia dicintai, dikasihi, disayangi, dan diberi rahmat yang berlimpah. Dan itulah yang harus kita bagikan kepada orang lain. Maka mari saudaraku terkasih, semoga Anda dan saya, kita semua dengan penuh kesadaran membagikan itu, rahmat kasih Allah itu kepada semua manusia, kepada orang di sekitar. Dan tidak pernah boleh kita malu dan takut untuk mewartakan Kristus kepada siapapun. Semoga Anda dan saya, semoga kita semua mengalami dan merasakan kasih Yesus yang melimpah dan kita bagikan kepada orang lain. Tuhan memberkati Anda semua, mengasihi Anda dan menguatkan Anda dan membawa kasih Kristus kepada siapapun orang-orang yang telah diberikan rahmat. Dan itu berarti juga kita harus memberikan warta Kristus kepada komunitas terkecil, yaitu keluargaku sendiri, komunitas lingkunganku, kelompok-kelompok persekutuanku. Apakah hidupku sudah menjadi tanda keselamatan bagi orang lain? Cobalah lihat dalam keluarga Anda. Apakah Anda, bapak, ibu, anak-anak menjadi tanda kegembiraan bagi orang lain? Semoga demikianlah yang diminta Kristus. Dan kita sungguh-sungguh untuk mengubah diri kita sendiri menjadi pribadi yang sungguh-sungguh diberkati Tuhan. Tuhan memberkati Anda semua dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.